Jabar Masagi. Mungkin dari bahasa Sunda saya kira anak-anak tahu Masagi. Masagi itu persegi, ya. Persegi. Sebuah bangunan yang persegi itu kokoh begitu. Itu filosofinya dari seperti itu. Persegi. Bahkan kalau Pak Abdul mengilustrasikan juga Ka'bah juga persegi ya Mas. Nah, Ka'bah sebagai kiblat kita orang Muslim itu juga persegi. Nah, diibaratkan sebuah bangunan yang kokoh itu dalam bentuk persegi. Kenapa? Karena dengan persegi itu titik-titik yang menjadi tumpuan itu lengkap, bisa saling dukung, saling memberikan kekuatan dalam konteks bangunan itu kokoh sebagai sebuah bangunan semestinya. Nah, karena itu sebenarnya ini dari bahasa Sunda Jabar Masagi, yakni Jabar yang membentuk persegi dengan dibangun karakter 4 pilar, 4 karakter yang dibangun. Apa itu karakter yang dibangun atau kekuatan apa yang harus dimiliki untuk manusia-manusia Jabar yang kuat melalui proses pendidikan karakternya, yakni manusia yang fisiknya sehat. Jadi badan kita, fisik kita itu harus sehat. Kadang orang itu tidak menyadari kegiatan sehari-hari penuh dengan kesibukan sehingga lupa dengan bagaimana kesehatan itu harus dijaga, harus dipelihara. Nah, penting anak-anak, kesehatan itu menjadi bagian pilar bagaimana kita membangun diri untuk menjadi orang yang kuat. Jadi ada orang mengatakan minimal dalam 1 minggu itu minimal itu sebenarnya harus 3 kali berolahraga dengan berlari atau jalan kaki atau bersepeda atau mungkin punya olahraga hobi tersendiri. Penting ini anak-anak ya. Dan bahkan dengan orang yang berolahraganya rutin itu cara duduknya juga berbeda, cara bergeraknya juga beda. Kalau orang yang jarang olahraga mungkin letoy bahasa Sunda gitu ya, ngantuk, tidak penuh semangat begitu. Orang kalau yang memiliki semangat ini biasanya cara duduk juga begitu. Kalian juga cara duduk jangan begini, duduk yang tegak ya. Jaga kesehatan itu merupakan bagian dari karakter orang Jabar, memelihara kesehatan bagian dari Jabar Masagi. Yang pertama, badannya sehat. Yang kedua, cerdas anak-anak. Setelah fisiknya sehat, akal pikirannya disuburkan dengan knowledge, dengan pengetahuan yang memiliki daya tangkap yang bagus terhadap lingkungan, terhadap perubahan-perubahan zaman. Nah, ini harus cerdas. Berarti kalau tadi fisik sehat seluruhan, kalau yang kedua, pilar yang kedua adalah cerdas, itu biasanya berarti ada berhubungan dengan akal pikiran kita. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi dari batin kita. Nah, larinya kepada akhlak emosional kita. Pilar yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu berkaitan dengan, kalau kecerdasan ada di kepala, kalau akhlak larinya ada di dada, yakni yang disebut dengan qalbu, hati kita. Kalau hati kita bagus, peduli, penyabar, penyayang, maka dia akan berakhlak baik. Nah, ini pilar yang ketiga. Setelah kepala, kemudian yang ada di dada, yakni sebagai bagaimana kita memiliki akhlak. Akhlak itu tercermin dari kita bertindak, dari kita berkomen-komen. Hati-hati ini, sekarang zaman era kebebasan berbicara, saya ningali iki lah, nulis naon we komen-komen, tidak bisa. Hati-hati. Kalau kalian
cerdas, berakhlak, maka komen-komen juga yang positif. Semangat, hebat, apresiatif, itu jangan lama. Kalau udah seperti itu udah sila negatif. Ada mah hoyong dipuji, hoyong dikasih hadiah, itu bahasa-bahasa sikap emosional yang negatif. Akhlaknya bagus, membangun. Ketika orang ada yang berbicara kita hargai. Oh bagus, salut, Anda bisa berbicara tempat umum, bukan kita mau yang dipuji. Jangan mengatakan yang negatif pada sesuatu yang kita lihat. Itu akhlak yang bagus. Terakhir, 4 sisi dari persegi itu adalah religius. Nah, religius itu adalah seluruh implementasi fisik, akal, pikiran, kolbu hati kita diimplementasikan untuk beribadah, untuk memiliki implementasi penghambaan diri kepada Allah SWT, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bagian dari kalau dalam istilah ISQ adanya itu dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan bagaimana dari dalam kesadaran akan kekuasaan, akan ketidakberdayaan kita terhadap kekuasaan Allah SWT. Nah, jadi ada 4 pilar yang disebut dengan Jabar Masagi. 1, fisik kudu sehat. Yang kedua, pikiran kudu cerdas. Yang ketiga, akhlak harus bagus. Yang keempat, kita beribadah dengan baik, dengan sesuai dengan keyakinan, dengan penuh ketekunan dan kerajinan. Terakhir, tolong ditayangkan bisa Pak Bagus video yang dari Jabar itu, biar langsung kita lihat Pak Gubernur kita Jabar Masagi. Next itu mana? Ya tadi ya. Batal. Bisa.
Cuma tadi yang kalian di situ, jadi ada yang nanya, Pak suaranya nggak muncul tadi. Iya, nanti mereka tayang sendiri nggak apa-apa, lihat gitu. Kalau sekali lagi aja Pak, kalau bisa, sudah. Sekali lagi aja ya. Ya, anak-anak kita sekali lagi ya menampilkan video Jabar Masagi. Ya betul. Sebentar ya. Kamu udah dimatikan itu suaranya kamu? Assalamualaikum Sampurasun. Jabar Masagi melestarikan kearifan lokal di tanah Jawa Barat. Baik anak-anak, seterusnya kalian mengerjakan tugas lagi yang berkenaan dengan kebijakan pendidikan Jawa Barat. Tadi di pilihan-pilihan tugas kan ada tugas tadi wawasan Miyata Mandala, diklik, kalian uraikan apa itu wawasan Miyata Mandala. Kemudian tugas berikutnya adalah kalian klik kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yakni berkaitan dengan membentuk manusia Jabar yang Jabar Masagi. Apa itu Jabar Masagi? Kalau kalian baca detail dari modul yang disediakan oleh panitia dan nonton video tadi dan juga menjelaskan penekanan Bapak, kalian bisa menguraikan pokok-pokoknya sehingga menjadi sebuah ide, informasi yang bagus untuk bagaimana membentuk knowledge kita, kemudian bagaimana membangun akhlak kita juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah kalian merangkum, membuat resume, kalian juga di bawahnya ada implementasi. Nah, implementasi kebiasaan ibadah kalian yang berkesesuaian dengan tadi 4 pilar, 4 pokok norma Jabar Masagi itu yang dilakukan oleh kalian apa? Yang sudah dilakukan sehari-hari, atau kalau tidak sehari-hari mungkin seminggu sekali. Apa contohnya yang berkaitan dengan misalkan tadi berkaitan dengan sehat? Apakah kalian olahraga setiap berapa kali dalam seminggu? Boleh kalian deskripsikan. Saya setiap hari Jumat pagi saya misalkan jalan-jalan atau cari udara segar selama sekian menit gitu. Dalam 1 bulan paling tidak 2 Jumat misalnya. Kalian coba buat kegiatan-kegiatan kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian yang mencerminkan bagaimana 4 pilar pembangunan manusia Jabar melalui Jabar Masagi. Setelah itu kirim, maka tugasnya sudah kalian anggap masuk di dalam data web sekolah dan nanti dinilai oleh tim bapak-bapak dan ibu kesiswaan. Saya kira Bapak cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Kalau tidak ada, berarti selanjutnya masih ada beberapa jam. Ini ketentuannya sampai jam 12. Kalian melakukan kegiatan streaming MPLS.
dalamnya ada kegiatan mengerjakan tugas, membaca. Ini kan kegiatan literasi, membaca dulu, setelah membaca, memahami, kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan melalui laporan, yakni yang dikumpulkan melalui online juga. Anak-anak, ada yang disampaikan? Silakan, atau ada yang tanyakan kalau berkaitan dengan materi yang barusan dibahas sepintas dalam bagian dari video, sepintas pokok-pokok yang Bapak ilustrasikan. Baik, kepada anak-anakku yang berada di rumah, ada yang mau ditanyakan atau yang untuk materi mengenai Jabar Masagi. Tadi kalian sudah mendengar paparan dari Bapak Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi dan sudah menyaksikan video bagaimana paparan dari Bapak Ridwan Kamil. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalian bisa tunjuk tangan. Ada? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bapak nilai keaktifannya karena nanti hari Jumat di acara penutupan nanti akan dilaksanakan atau pemberian apresiasi kepada siswa atau siswi yang aktif dan ketepat waktu. Jadi ada beberapa indikator di dalam penilaian MPLS di sini. Dan Bapak harapkan kalian pun tetap semangat walaupun berada di rumah, bersikap dengan baik, mentaati semua tata tertib yang berlaku. Tidak ada? Kalau tidak ada, ya di sini ada pesan dari Bapak Kepala SMK Sangkuriang. Bapak silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak berpesan meskipun kalian tidak nanti ya dalam seminggu, dalam 5 hari kan kalian hanya 1 kali melakukan daring, tapi kalian tetap harus belajar mengenal dulu sekolah kita SMK Sangkuriang 1 Cimahi dengan berbagai materi-materi yang harus kalian literasi, kalian baca, kemudian kalian laporkan pekerjaan tugasnya melalui online. Jangan menganggap bahwa karena tidak daring nanti misalkan kalian tidak mengerjakan tugas. Dan Bapak pesan kalian selalu login ke daftar hadir di PPDB online yang sudah dari awal kalian lakukan. Di situ ada menu MPLS, klik. Begitu kalian klik, itu berarti kalian langsung absen dan absennya langsung ke data di website. Kalau kalian tidak ngeklik, tidak masuk ke web, nanti kalian tidak absen. Makanya daftar hadir kalian dengan cara masuk ke login ke website, kemudian kalian mengerjakan tugas di situ sudah indikator absen. Sekali maka tidak bisa ada data masuk sebagai bagian dari kegiatan MPLS kalian. Jadi silakan ikuti dan teman-teman, Bapak dan Ibu guru membimbing kalian untuk selama dalam 1 minggu. Demikian atas perhatiannya anak-anakku, tetap jaga kesehatan di rumah. Bantu orang tua ya, jangan kesannya libur ya kan, seperti itu. Kalian tetap belajar dan ketika sudah belajar dengan waktu yang kosong, bantu orang tua untuk meringankan pekerjaan mereka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun kita di era new normal, kita tetap harus semangat. Bapak yakin kalian masih semangat ya untuk 5 hari ke depan.
besok kalian nanti simak di streaming Instagram karena kalian besok pembelajarannya secara luring. Jadi kalian lihat di Instagram. Terus Bapak berpesan tetap semangat, yang sifatnya prosedur tatanan new normal tetap harus kita jalankan untuk pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah kalian tetap harus menggunakan masker. Yang kedua, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, tetap jaga kesehatan, jangan banyak begadang. Karena kalau Bapak lihat sekarang anak-anak banyak begadang, jadi siang digunakan untuk malam, malam digunakan untuk siang. Jadi tetap kalian harus jaga kesehatan. Sebelum kalian mengerjakan tugas, di sini ada pemutaran lagu dulu ya sebagai bentuk ice breaking. Di sini ada lagu yang akan kalian dengarkan terlebih dahulu. Oke, silahkan Pak Bagus. Mana ini? Ini cukup dengan dulu dong. Walaupun kita tidak belajar secara langsung, tetapi kita tetap belajarnya secara online. Sebelum karena materi ini untuk hari pertama sudah selesai untuk pemberian materi, di sini kalian tetap untuk materi kedua mengenai Jabar Masagi tetap ada tugasnya. Tata cara pengerjaan tugas kita kepandu sama Pak Bagus. Pak Bagus silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara Bapak?
bisa dengar suara Bapak? Halo? Suaranya dulu. Halo, assalamualaikum. Passwordnya udah diganti Pak. Sudah Pak, terdengar suara terdengar ya. Oke, yang terdengar ya. Tuh, Bapak udah baca komen dari anak-anak, terdengar ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen aja ya. Sekarang Bapak akan mempresentasikan tugas ya. Ada satu lagi tugas mengenai Jabar Masagi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Oke. Sekarang Bapak akan melakukan presentasi seperti tadi, bagaimana cara melakukan pengisian tugas tentang resume atau rangkuman dari Jabar Masagi. Oke, terima kasih. Ya. Sebentar, Bapak akan melakukan sharing presentasi dulu ya. Oke, muncul nggak anak-anak tampilannya? Lagi muncul nggak? Muncul ya tampilannya. Nah, sekarang kalian seperti biasa login di website smk1.sch.id/atau/ppdb-skr ya. Oke, ini linknya Bapak blok ya, ada di atas di sini ya. Ini linknya ada di atas di sini. Oke, setelah itu masukkan username dan juga password kalian. Ingat ya, username dan password kalian itu yang nomor daftar. Masih banyak yang bertanya ke Bapak mengenai username dan password kalian. Sebenarnya sama aja. Ketika kalian melakukan login masuk ke dalam Google Meet ini, itu sama gitu. Jadi tidak berubah, baik untuk mengerjakan tugas maupun login Google Meet itu sama aja ya. Nah, Karena diganti Pak tadi. Nah, saya bisa lagi. Punyanya nomor 1, nomor 1. bentar anak-anaknya masih loading ini. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Ya, sudah muncul ya. Oke, sudah muncul tampilannya seperti ini ya, anak-anak. Oke, Bapak mungkin agak sedikit terkendala suara kalian ke Bapak agak runyam ya. Tapi mendengar komentar, melihat komentar dari teman-teman dari kalian sepertinya jernih ya mendengar suara Bapak, karena kayaknya mungkin terlalu bising di sana, terlalu banyak. Yang penting kalian bisa mendengar suara Bapak. Oke, sudah masuk ke sini anak-anak, sudah masuk ke sini. Kalau nanti ada pertanyaan komen aja ya. Nanti Bapak bisa melihat komentar kalian. Oke, sip, benerin bener ya. Oke, sekarang masuk ke kiri, tabel kiri yang ada di kiri website. Pilih MPLS tugas. Kalau untuk persiapan
Oke. Sekarang untuk tugas yang baru ya, pilih nomor 1 adalah kebijakan Dinas Pendidikan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau yang sebelumnya tentang wawasan kegiatan Mandala ya. Nah sekarang pilihnya yang kebijakan Dinas Pendidikan yang ini, teman-teman ya. Oke. Setelah itu di soal nomor 2, Bapak pelan-pelan ya anak-anak ya. Takutnya ada looping suara atau misalkan keterlambatan suara Bapak sampai ke kalian, makanya Bapak pelan-pelan ya. Sekarang masuk ke nomor 2, buatlah resume atau rangkuman dari topik yang telah dipelajari. Nah, di sini di kolom jawaban kalian tinggal diklik lalu ketik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu apa nih? Bapak kasih nih kisi-kisinya tentang Jabar Masagi. Jabar Masagi itu tentang apa? Ada sebuah filosofi mengenai sebuah kotak yang tadi ya. Masagi itu kalau misalkan di bahasa Indonesia kan adalah sebuah kotak. Nah, ada 4 sudut. Sudutnya apa aja gitu ya. Nah, silahkan kalian isi berdasarkan yang tadi kalian pahami, yang sudah kalian dengar tadi ya, yang sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu. Setelah itu lalu klik kirim di bawah di sini. Setelah itu kalau kalian misalkan sudah mengisi poin 1 dan poin 2 lalu melakukan kirim, tanda berhasil, Bapak ulangi sekali lagi ya, tanda kalian sudah melakukan tugasnya sudah masuk ke kami atau sudah berhasil, yaitu dengan masuk kembali ke link Google Meet. Berarti itu sudah masuk. Kalau misalkan tugasnya belum masuk, nanti itu akan ada blank putih ya, ada blank putih, white blank yang menandakan bahwa tugasnya belum masuk, atau misalkan masih tetap dengan tampilan yang sama seperti ini, itu berarti tugasnya belum masuk. Biasanya ada masalah jaringan ya, ada masalah jaringan. Nah, untuk nomor 3 tetap isi seperti tadi, tetap diisi seperti tadi. Ini banyak di kolom komentar yang menanyakan tentang nomor 3-nya. Untuk nomor 3-nya tetap diisi seperti tadi, yang tentang wawasan kegiatan Mandala yang sebelumnya Bapak sampaikan ya. Jadi tetap diisi semua soal. Jadi ada 3 soal. Untuk tugas yang sekarang berarti adalah mengisi tentang kebijakan Dinas Pendidikan. Lalu nomor 2, buatlah resumenya di sini. Oke, untuk nomor 3 silakan isi kembali karakter atau kebiasaan baik teman-teman yang menurut teman-teman saya memiliki karakter baik di sini loh, atau saya punya kebiasaan baik ini loh gitu ya. Gak apa-apa, percaya diri aja, jangan Pak ya saya emang nggak punya kebiasaan baik, saya nggak tahu nih Pak untuk menilai diri sendiri, susah, jangan gitu ya. Percaya diri aja Pak, memang saya suka disiplin nih. Tanamkan dalam diri kalian, masukkan ke dalam alam bawah sadar kalian bahwa kalian memang misalkan disiplin, tepat waktu gitu ya, dan lain sebagainya, yang memiliki kebiasaan atau karakter baik dalam diri kalian seperti itu. Setelah itu, ketiga soal ini sudah terisi, lalu klik kirim. Diklik kirim ya di sini. Bapak ulangi sekali lagi, kalau misalkan sudah berhasil, tandanya adalah masuk kembali ke Google Meet. Kalau sudah berhasil, sekali lagi Bapak ulangi, tandanya adalah kembali lagi ke link Google Meet. Apabila gagal ditandai dengan blank putih ya, si layar website kalian itu layarnya putih. Biasanya ada tulisan NGX atau Bapak Eja NGX, N, G, I sama X. Biasanya error NGX seperti itu. Atau mungkin tampilannya masih seperti semula, seperti ini.
itu menandakan tugasnya belum berhasil terkirim. Penyebabnya apa? Biasanya masalah jaringan, gangguan jaringan. Makanya pastikan jaringan kalian stabil ya. Jaringannya stabil, jaringannya ada gitu ya. Dilihat dulu apakah sinyalnya hilang atau tidak gitu. Pastikan jaringannya ada, jaringannya stabil. Seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak? Oh ya, by the way, Bapak sudah kirim linknya ya di kolom komentar atas nama Bapak Yogi Winarto. Tadi Bapak sudah mengetikkan di kolom komentar. Silakan kalian bisa klik link atau tautan untuk mengisi soal atau tugas untuk hari ini yang barusan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai Jabar Masagi. Seperti itu. Ada pertanyaan nih, Bapak, kalau misalkan tugas satunya belum dikirim, terus kembali lagi ke soal 2 belum terkirim, itu bagaimana? Isi dulu dua-duanya, berarti kalian melakukan 2 kali pengiriman soal. Ya. Ada yang bertanya, Bapak ulangi sekali lagi, banyak yang bertanya, Pak, kalau misalkan tugas satunya saya belum mengirimkan, apakah sekarang harus mengisi soal nomor 2? Jawabannya adalah dua-duanya dikirimkan terlebih dahulu. Isi dulu yang pertama yang tentang wawasan Wiyata Mandala, lalu kirim. Lalu tugas kedua lakukan seperti hal yang sama, tapi pilih di soal nomor 1 ialah tentang kebijakan dinas pendidikan. Seperti itu. Pak, masukkan nomor username dan passwordnya masih yang waktu daftar? Ya. Lebih jelasnya Bapak sudah share di grup ya. Masih banyak yang bertanya, tapi teman-temannya juga alhamdulillah banyak yang membantu menjawab. Username dan passwordnya itu adalah yang Bapak kirim ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa membuka file XLS atau Excel di handphone kalian, Bapak sudah kirim tuh screenshotnya. Coba scroll dulu deh ke atas ya. Pasti banyak itu komentar-komentar, tapi coba scroll dulu ke atas gitu ya. Itu ada Bapak sudah kirim. Atau misalkan cara lebih simpelnya, klik aja, buka aja grupnya di WA kalian, terus masuk ke dokumen gambar. Nah, cari tuh gambar screenshotan yang Bapak ada di dokumen gambar yang tandanya adalah Excel dengan tanda warna kuning. Seperti itu. Ada pertanyaan, Pak, kalau saya mau ngambil materi yang doc yang dikasih sama Bapak di grup boleh nggak? Boleh banget. Justru itu buat kalian. Ya, silakan download. Bapak sudah share materinya baik di grup WA maupun di Google Meet. Ya, silakan download. Boleh nyontek di situ, Pak. Saya tadi nggak terlalu paham. Boleh, silakan. Cari resume melalui dokumen docs yang sudah Bapak share di grup maupun di grup WA maupun di Google Meet, silakan, gak ada masalah. Itu memang materi buat kalian ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Hani Handayani. Pak, berarti ulang lagi ke tugas 1. Kan tugas 1-nya udah dikirim, tapi balik lagi ke soal itu belum terkirim tandanya. Betul. Itu belum terkirim tandanya, ya. So silahkan Hani Handayani lakukan pengisian kembali soal yang tadi Bapak sudah sampaikan, ya. Seperti itu. Siva juga sama ya. Tadi ada pertanyaan dari Siva juga sama pertanyaannya ya. Pak, putus-putus nggak jelas. Oke, kalau misalkan putus-putus nggak jelas suaranya, kalian bisa live di IG, masuk ke IG kita yang tadi sudah Bapak sampaikan, di grup juga sudah ada, linknya juga sudah ada. Silakan juga kalau di IG, kalau misalkan dari Google Meet ini suaranya tidak jelas, atau pastikan jaringan di tempat kalian itu stabil ya.
pastikan jaringan internet di tempat kalian stabil. Oke, untuk LC nanti itu sudah cukup LC, itu sudah terkirim. Kamu udah nggak usah kirim lagi ya untuk LC. Untuk Rahma Yulian Dini, coba lagi, pastikan jaringannya stabil Rahma ya. Pak, yang udah masuk siapa aja? Nah, yang udah masuk pokoknya intinya kalau kalian sudah berhasil mengirimkan file atau tugas tadi yang sudah Bapak sampaikan adalah yang masuk kembali ke Google Meet seperti itu. Bapak nggak bisa bacakan satu-satu, intinya seperti itu ya. Kalian nggak usah khawatir, tenang aja, nggak usah merasa tegang, nggak usah merasa aduh saya khawatir nih tugas saya nggak masuk nih gimana ya penasaran nih. Tenang aja, santai aja ya. Yang penting kalian sudah yang tadi Bapak sudah sampaikan, sudah mengirim tugas lalu kembali lagi ke Google Meet, itu sudah dipastikan kalian sudah masuk tugasnya ke kami seperti itu ya. Oke, untuk Siti Nuratika, kamu sudah nggak usah kirim lagi, sudah beres berarti. Pastikan kamu mengisi 2 soal yang sudah tadi oleh pemateri yang oleh Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Untuk Siti Nuratika sudah tugasnya sudah masuk, ya, udah nggak perlu ngirim sampai 4 kali katanya. Yang pertama Lisna udah Pak, Lisna sudah, Hilda sudah, untuk Levi juga sudah, yang tadi Bapak sudah cek ya. Oke, silahkan masukkan. Ya, makanya pastikan username dan password kalian itu sama. Ini banyak yang bertanya Pak, untuk username dan password untuk mengerjain tugas yang mana? Sama aja ya, username dan passwordnya itu sama. Bapak ulangi sekali lagi, masuk ke link ppdb SKR, linknya ada di tautan komentar smksangkuriang1.sch.id ppdb SKR. Lalu lihat di sebelah kiri ada tabel, pilih tentang MPLS tugas, yang tentang MPLS tugas. Kalau tadi kan yang daring nih, kalau yang untuk live streaming Google Meet ini yang daring. Nah sekarang untuk mengerjakan tugas itu yang tugas MPLS tugas. Jadi sama ya, sama melalui link yang sama, username dan passwordnya pun sama. Kalau misalkan salah berarti kalian coba logout dulu si browsernya, lalu masuk dan buka lagi. Sepertinya sesinya habis gitu ya. Kalian terlalu lama mungkin tadi membiarkan web ini terbengkalai atau nggak diapa-apain gitu. Jadi itu sesinya habis. Close aja dulu nih, di close, di X, nanti masuk lagi seperti itu ya. Oke, jadi gak usah bertanya lagi username dan password untuk kerjain tugas yang mana, sama aja. Kalian bisa masuk ke Google Meet melalui website Sangkuriang melalui username dan password, nah itu juga sama aja gitu. Cuma di sini pilihnya tentang MPLS tugas, bukan MPLS daring, seperti itu. Oke, untuk Syahira Siva tidak perlu ngirim lagi, tugasnya sudah masuk ya. Kalau misalkan sudah seperti itu, sudah masuk, udah nggak usah tegang, nggak usah khawatir, santai aja seperti itu.
passwordnya ini dipinjam loh, cuma saya riset lagi. Boleh Pak. Masih serangin ya. Sudah. Yang atas nama Mungkin ini. ya mungkin udah cukup ya anak-anak untuk penjelasan tugas kali ini. Kalau misalkan masih ada yang bertanya atau masih kebingungan, boleh personal chat ke Bapak atau boleh ditanyakan di grup WA aja ya. Insya Allah ada tim kami, tim admin di sini, insya Allah akan menjawab semua pertanyaan kalian. Kalau misalkan ada yang chat personal ke Bapak, ini banyak banget ya. Kalau misalkan Bapak kalau Bapak ngebalasnya lambat, mohon maaf, tapi Bapak pastikan pasti dibalas, meskipun agak lama ya, mohon maaf ya. Tapi Bapak pastikan pasti dibalas, tenang aja. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mohon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk nomor 1 pakai aja nama Eva Bagus. Bagus. Yang nomor 1 ada daftar password kan, ambil aja itu, jadi nanti passwordnya yang nomor 1 nanti dari aplikasi ya. Yang sama nggak dengan yang kemarin dikirim? Kalau iya ya sama. Sama, udah Pak. Sebenarnya anak itu kayaknya balas scroll gitu Pak. Udah beberapa kali saya udah ngirim ke baik per chat personal maupun di grup. Ya anggaran belum Pak. Tutup. Udah ya. Ke Bapak langsung ke aku. Oke, anak-anakku sekalian yang berada di rumah tetap semangat, tetap sehat, walaupun kita pembelajaran secara daring. Nah, dan alhamdulillah rangkaian kegiatan MPLS untuk hari ini telah selesai dilaksanakan secara daringnya, dan jangan lupa untuk besok kalian belajar atau MPLS-nya kegiatannya secara luring. Semua informasi ada di grup WA-nya. Bagi siswa atau anak-anakku yang belum mengumpulkan tugas, ditunggu oleh panitia MPLS sampai dengan jam 11.30 ya. Sekali lagi kepada anak-anakku sekalian, tugas akan ditunggu oleh panitia sampai dengan jam 11.30. Dan alhamdulillah rangkaian kegiatan MPLS untuk hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Sampai ketemu besok lagi, dan kalian tetap saksikan live streamingnya di IG ya. Kalian follow terlebih dahulu dan besok kalian belajar secara luring. Sampai di sini dulu untuk pertemuan secara daringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.